Tolong dibantu subscribe, like kawan-kawan supaya saya semangat bikin konten ini dan terima kasih atas dukungannya. Semoga panjang umur sehat selalu untuk kawan-kawan. Selamat menyaksikan. Judul cerita legenda Raja Serigala. Bab 762. Kamu. Jiwa Raja Kertanegara serasa melayang dalam sekejap. Jari-jarinya gemetar saat menuding Teguh, sebelum dia terjatuh kembali ke kursinya dengan ketakutan. Serigala, Raja Serigala, bukankah kamu sudah, mati? Para pemimpin negara lain menunjukkan reaksi serupa, bahkan saking ketakutannya ada yang tidak bisa mengendalikan diri untuk buang air besar dan kecil secara bersamaan. Kaget, bingung mereka ketakutan. Pengawal kemarilah. Pengawal, di mana pengawal? Para pengawal, cepat tangkap Raja Serigala nanti ku beri hadiah besar. Pengawal, pergi kemana pengawalku? Para pemimpin negara berteriak memanggil pengawalnya dengan suara gemetar. Mereka tahu kekuatan yang tidak tertandingi Raja Serigala. Kemunculannya saja sudah membuat mereka takut. Nggak usah teriak. Tepat pada saat itu, terdengar suara asing bernada lesu dari luar. Nggak ada yang bisa bertarung, ya. Apa semua tentara sekutu Barat Selemah ini? Bersamaan dengan suara itu, muncul pria kurus dan berkulit gelap. Pria itu adalah Bayangan. Dia melirik para pemimpin negara-negara barat, menyeringai lebar, dan menunjukkan giginya yang putih. Kalian, jangan dekat-dekat. Aku nggak takut sama kalian. Begitulah seterusnya. Melihat Teguh dan Bayangan mendekati mereka membuat para pemimpin negara mundur ketakutan. Akan tetapi, mereka langsung terdesak ke dinding dan tidak bisa mundur lagi. Bagaimanapun juga, kami ada 30 orang. Kami nggak takut sama kalian berdua. Di tengah kepanikan, Raja Kertanegara berteriak dengan terpaksa. Kamu omong apa? Bayangan mendengus geli. Brak, dalam sekejap, sesuatu melayang dengan cepat dan menghantam mulut Raja Kertanegara. Itu adalah teko teh yang dibawa oleh Teguh. Teko teh yang besar itu langsung merontokkan semua gigi depan Raja Kertanegara, sedangkan air teh yang panas juga menyiram wajahnya. Sebagai pemimpin negara Raja Wali, Raja Kertanegara sangat dihormati sepanjang hidupnya, jadi dia belum pernah menerima perlakuan seperti itu. Karena kesakitan akibat luka bakar, dia langsung menangis saat itu juga. Beberapa pemimpin negara hendak memanfaatkan kekacauan untuk menyerang Bayangan, tetapi mereka berhasil dilumpuhkan Bayangan hanya dengan satu pukulan dan tendangan. Dalam waktu singkat, Bayangan telah mengendalikan situasi. Raja Serigala, kami adalah pemimpin negara. Kamu nggak boleh menyiksa kami. Benar, Raja Serigala, kami menuntut konvensi hijau dalam sehari. Kalian harus memperlakukan kami dengan manusiawi. Raja Serigala, kami nggak minta apa-apa, tapi kamu harus mempertimbangkan martabat kami sebagai pemimpin negara. Raja Serigala, para pemimpin negara panik. Di hadapan kematian, semua manusia akan bersikap sama. Mereka boleh bersikap angkuh, tetapi saat kematian datang mereka akan memohon lebih keras dari orang biasa. Terutama setelah menikmati kedudukan tinggi dan kekayaan yang melimpah. Makin mendambakan, makin besar obsesinya, kemudian mereka akan jadi panik, lupa terhadap sesama, dan bersedia mengorbankan segalanya. Harga diri tidak berarti. Mereka bahkan tidak bisa menyerahkan nyawa demi martabat. Tenang aja, aku nggak bakal bunuh kalian. Teguh menatap pemimpin negara barat satu persatu, lalu tersenyum. Kematian mereka hanya akan menjadi pencapaian perang semata dan tidak berarti apapun bagi Teguh. Akan tetapi, selama masih hidup mereka adalah pemimpin negara. Mereka memiliki nilai guna yang besar. Jika digunakan dengan tepat cukup untuk membalikkan keadaan dalam perang. Bayangan, ikat mereka. Bab 763. Ikat. Ada-ada saja, di Serenara. Hanya hewan ternak yang perlu diikat, baik. Bayangan tersenyum sinis. Dia mengeluarkan seutas tali yang sangat panjang, lalu mengikat semua pemimpin negara dan pergi mengikuti Teguh. Dengan demikian, markas utama tentara sekutu barat sudah kosong. Tak lama kemudian, para jenderal pasukan gabungan yang mengalami pertarungan tiada arti di medan perang kembali ke markas utama. Mereka hendak bertanya pada pemimpin negara mengenai strategi selanjutnya, sebelum memutuskan rencana pertempuran.
Akan tetapi, setelah para jenderal datang, mereka mendapati markas mereka telah diduduki musuh. Ini, tamat sudah, para pemimpin negara ditangkap. Pertempuran ini nggak bisa dilanjutin. Sudah berakhir. Setelah melihat rekaman kamera pengawas, para jenderal saling berpandangan dengan tidak percaya. Hal tersebut karena para pemimpin negara tentara Sekutu Barat telah ditawan musuh. Tidak ada lagi kejutan dalam pertempuran berikutnya. Tentara Sekutu Barat sudah takluk. Pasukan mereka yang berjumlah besar dipaksa mundur oleh pasukan Serigala Fang kuat. Mereka tidak tahu bagaimana harus melawannya. Pasukan Serigala mengejar pasukan gabungan sambil berteriak, "Kalian nggak mau menyerah, tapi kalian juga berani melawan kami." Ratusan pasukan Serigala mengepung puluhan ribu pasukan gabungan. Kalian sudah terkepung. Buruan letakkan senjata dan menyerahlah, maka kalian bakal diampuni. Berbagai peristiwa konyol berlangsung di medan perang. Hanya dalam beberapa jam, pasukan gabungan yang tidak terhitung jumlahnya telah ditumpas oleh pasukan Serigala. Sampai-sampai, baik pasukan gabungan kecil, maupun besar saat mendengar suara rumput yang bergoyang pun mengira jika itu adalah pasukan Serigala yang datang untuk membunuh mereka. Kemudian, mereka akan melarikan diri dengan panik. Saat pasukan gabungan sedang buang air kecil dan mendengar pasukan Serigala datang, mereka segera berlari sambil terkencing-kencing. Beberapa pasukan gabungan berkumpul untuk membentuk kelompok yang besar. Namun, begitu pasukan Serigala datang, mereka malah saling menginjak-injak. Beberapa pasukan gabungan yang melihat bayangan manusia tidak menyadari jika bayangan itu adalah rekan mereka dan tanpa pikir panjang malah saling membunuh. Masih banyak peristiwa serupa lainnya. Kecurigaan dan ketakutan yang berlebihan, perasaan gelisah. Begitulah yang mereka rasakan, tak butuh waktu lama untuk merebut kembali wilayah yang sebelumnya diduduki musuh. 5 juta tentara Sekutu Barat yang datang dengan kekuatan dahsyat sekarang telah ditumpas. Semuanya berubah menjadi daging cincang di medan perang dan menjadi tawanan musuh. Ada beberapa dari mereka yang beruntung dapat melarikan diri dari perbatasan barat. Namun, itu beberapa saja, sisanya hanya bisa pasrah. Sekitar 160 km dari kota Sedayu. Dewa Perang Kedua, Birendra Caraka. Dia memperkirakan pertempuran antara tentara Sekutu Barat dan pasukan Serigala berlangsung imbang dan segera memerintahkan. Seluruh pasukan, dengar perintah. Ikut aku menyerbu ke perbatasan barat. Musnahkan tentara Taratar, rebut kembali wilayah yang diduduki musuh dan raih pencapaian tertinggi. Seiring dengan perintah Dewa Perang Kedua, pasukan besar itu segera beraksi. Baru saja melangkah kurang dari 1 kilometer, lapor. Seorang pengintai bergegas menghampiri tank Dewa Perang Kedua. Dewa Perang, di depan ada orang yang menghalangi jalan. Dia juga bilang, maju selangkah lagi, tanggung sendiri akibatnya. Siapa yang lancang begitu? Ekspresi Dewa Perang Kedua berubah dingin. Dia bergegas mengikuti pasukan pengintai ke depan, orang yang berdiri membelakanginya terlihat tidak asing. Dewa Perang Kedua mengerutkan kening dan hendak bertanya. Akan tetapi, orang itu sudah bicara terlebih dahulu. Halo semua, lama nggak ketemu. Orang itu perlahan berbalik. Ternyata dia adalah Raja Serigala Teguh Laksmana. Bab 764. Kamu, Dewa Perang Kedua terkejut dan tanpa sadar mundur selangkah. Dewa Perang ke-6 dan Dewa Perang ke-7 juga tidak percaya, mata mereka terbelalak. Kamu, Teguh, nggak mungkin. Ini pasti mimpi. Keduanya terus menggelengkan kepala, tidak mempercayai orang yang mereka lihat, palsu. Wajah Dewa Perang Kedua terlihat muram. Teguh sudah lama mati. Aku lihat sendiri. Kamu pasti palsu. Pengawal. Dewa Perang Kedua langsung berseru, Raja Serigala telah mengorbankan nyawa demi Serenara dan layak disebut pahlawan bangsa Serenara, tapi orang ini mengaku-ngaku sebagai Raja Serigala. Orang yang mencemarkan nama baik pahlawan harus dihukum. Tangkap dia. Berani melawan, langsung bunuh saja. Entah palsu atau bukan, Dewa Perang Kedua ingin orang yang mengaku sebagai Teguh ini mati. Brak, brum, buk, buk, buk. Pada saat ini, rombongan pasukan Serigala muncul dari segala penjuru. Kendaraan lapis baja membuka jalan, tank-tank mengawal di belakang, pasukan roket bersiap untuk menembak. Hanya dalam waktu 1 menit, Dewa Perang Kedua telah dikepung dari segala arah tanpa celah sedikit pun.
Raja Serigala, Raja Serigala, Raja Serigala. Tentara pasukan serigala meneriakkan julukan Teguh secara serempak. Sorak-sorai mereka masih sama. Semangat mereka masih sama. Disertai niat membunuh seutuhnya yang langsung melesat ke langit. Disertai kekaguman tak terbatas, mereka datang dengan penuh semangat. Pasukan serigala tetap merupakan pasukan yang berani dan tangguh. Mereka masih pasukan yang tidak terkalahkan. Dewa Perang Kedua dan yang lainnya hanya tercengang, sial. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah Teguh sudah lama terbaring di peti mati? Selain itu, meski masih hidup, apa yang akan dilakukan Teguh untuk menghadapi jutaan tentara Sekutu Barat? Apa dia akan menggunakan kepalanya untuk menghentikan mereka? Bukankah seharusnya Teguh dan pasukan serigala sudah hancur sejak lama? Raja Serigala. Rencana Dewa Perang Kedua sia-sia. Dia terpaksa menerima kenyataan bahwa Teguh masih hidup dan mengakui identitasnya sebagai Raja Serigala. Apa tujuanmu kemari sambil bawa banyak orang? Teguh melirik Dewa Perang Kedua dan bertanya sambil menyeringai, sekarang adalah masa damai. Apa kamu berencana berontak sambil kerahin pasukan sebesar ini? Dewa Perang Kedua terdiam setelah mendengar ucapan Teguh. Kemudian, dia langsung menangkap maksud masa damai dan langsung membantah. Raja Serigala, sekarang bukan masa damai. Tentara Sekutu Barat menggempur kita dengan agresif. Mereka membunuh kita dan merebut kota. Musuh kita sangat kuat, jangan dianggap remeh. Aku memimpin orang-orang kemari hanya untuk bantu mengalahkan tentara Sekutu Barat sesegera mungkin. Rebut kembali wilayah kita dan pulihkan kehormatan Serenara. Teguh merasa geli melihat Dewa Perang Kedua bicara dengan sopan. Teguh segera menanggapi dengan acuh tak acuh. Kamu ketinggalan berita, perang sudah lama selesai. Kamu bisa pulang dan main lumpur. Bermain lumpur. Perkataan itu langsung menghancurkan Dewa Perang Kedua. Teguh menepuk tangannya pelan. Pada saat yang bersamaan, di kejauhan, seseorang datang membawa kawanan domba. Dewa Perang Kedua, Dewa Perang Keenam, dan Dewa Perang Ketujuh saling berpandangan. Mereka mengerutkan kening, tidak mengerti apa tujuan Teguh. Akan tetapi, seiring mendekatnya kawanan domba, ketiganya bisa melihatnya dengan jelas. Tanpa sadar mata mereka membelalak dan mulut mereka menganga. Kawanan domba itu bukan domba. Sebaliknya, mereka adalah para pemimpin negara kerajaan barat. Mereka diikat oleh Teguh dengan seutas tali, dilucuti pakaiannya, dan mengenakan kulit domba. Ini adalah penghinaan. Penghinaan yang belum pernah terjadi terhadap para pemimpin negara. Namun, di hadapan kematian mereka harus melupakan harga diri. Tidak hanya itu, beek, puluhan pemimpin negara, merangkak di tanah sambil mengembik seperti domba, astaga. Bab 765. Upacara menggiring domba yang legendaris secara mengejutkan bisa disaksikan hari ini. Dewa Perang Kedua dan yang lain tercengang. Beberapa saat sebelumnya, pasukan serigala mengalami kesulitan. Mereka terkepung dan disergap dari segala penjuru. Dapat dikatakan, mereka sudah di ujung tanduk dan kecil kemungkinan untuk selamat. Setengah hari kemudian, Teguh masih hidup, tentara Sekutu Barat sudah lenyap, dan lebih dari 30 pemimpin negara di kerajaan Barat juga ditangkap hidup-hidup oleh Teguh. Mereka disuruh melakukan upacara menggiring domba yang memalukan. Apa yang sebenarnya terjadi sepanjang hari ini? Sulit dibayangkan. Mustahil dipahami sejelas-jelasnya. Bayangan menarik Raja Kertanegara dan yang lain mengelilingi medan perang untuk ditunjukkan pada semua orang. Dewa Perang Kedua dan yang lain belum pulih dari keterkejutannya, tetapi Teguh tidak berniat membuang-buang waktu. Pulanglah. Wajah Teguh terlihat datar. Terus, tolong sampaikan pesanku. Dewa Perang Kedua terkejut mendengarnya. Dia menatap Teguh dan bertanya, pesan apa yang mau kamu sampaikan? Teguh menatap Dewa Perang lekat dan menjawab dengan tenang. Dalam perang ini ada yang berkhianat pada negara. Begitu Teguh mengungkapkannya. Bayangan, 8 senapati, dan semua orang di belakang Teguh mengepalkan tinju erat-erat sampai berderak dan urat nadinya menonjol. Mereka bertempur sampai berlumuran darah, tetapi ada pengkhianat di antara mereka yang berpihak pada musuh. Pengkhianatan itu jelas membuat tentara pasukan serigala sangat marah dan terpukul, tidak bisa dipercaya, tidak bisa ditoleransi. Mata Dewa Perang Kedua terbelalak.
Meskipun bisa menyembunyikannya, perubahan mendadak pada ekspresinya membuktikan jika Dewa Perang Kedua tidak setenang penampilannya. Setelah aku menemukan orangnya, sekalipun dia adalah Raja Langit, aku pasti nggak bakal melepaskannya. Setelah mengatakannya, aura pembunuh yang mengerikan, menyebar bagaikan api yang melahap padang rumput. Hanya butuh waktu singkat untuk mengusir burung gagak dan menakuti angsa. Hawa dingin menyelimuti langit membuat Dewa Perang Kedua dan yang lainnya bergidik. Kemudian, Dewa Perang Kedua memimpin pasukannya pergi dengan ekspresi muram. Teguh menatap kepergian mereka sampai menghilang dari pandangan kalian. Dalam sekejap, Teguh sudah berdiri di hadapan pemimpin negara-negara kerajaan barat. Raja Serigala. Jangan bunuh kami, Yang Mulia Raja Serigala. Yang Mulia Raja Serigala, kami bakal bicara. Kami ceritain semuanya. Yang Mulia Raja Serigala, para pemimpin negara kerajaan barat penakut, bahkan mau melakukan hal-hal konyol dan tidak masuk akal. Pelakunya adalah Dewa Perang Kedua. Raja Kertanegara yang menderita hernia diskus paling parah pada pinggangnya, langsung membongkar semuanya. Waktu Dika diculik terakhir kali, dia diam-diam datang ke Luminara buat bergabung sama kami. Tujuan sebenarnya adalah menyerang Anda. Pertempuran ini juga disulut sama Dewa Perang Kedua. Dia janji kami bakal untung besar. Dewa Perang Kedua bilang, setelah pertempuran berakhir dia bakal serahin perbatasan barat pada kami. Raja Kertanegara menceritakan semuanya. Lantaran terlalu antusias, kulit domba pada tubuh Raja Kertanegara terlepas dan dia buru-buru mengenakannya kembali. Krak, 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 krak. Bayangan di samping Teguh langsung mengepalkan tinju kuat-kuat. Dia menatap dingin kepergian Dewa Perang Kedua bersama pasukannya. Begitu banyak rekan, begitu banyak nyawa. Hanya karena orang itu, mereka harus pergi selamanya. Ekspresi Teguh tetap tenang, dia sudah menduganya sejak lama dan sekarang dugaannya terbukti. Selain itu, setelah pertempuran sengit ini, pasukan serigala butuh waktu untuk memulihkan diri, baik jiwa, fisik, maupun peralatan. Tidak bijaksana untuk memulai pertempuran lainnya. Aku bakal lepasin kalian. Teguh menatap kawanan domba tersebut. Perkataannya membuat Raja Kertanegara dan pemimpin negara lainnya senang. Mereka rela dipermalukan hanya untuk bertahan hidup. Toh, selama bisa kembali hidup-hidup, mereka akan tetap menjadi pemimpin di negara masing-masing. Paling-paling, orang yang berani menyinggung kejadian ini akan disingkirkan. Tapi, Teguh memperhatikan reaksi mereka dan tersenyum dingin. Banyak tentara serigala yang mati karena kalian. Kalian harus bertanggung jawab. Bab 766. Pertama, keluarkan pernyataan bersama. Tandatangani perjanjian penyerahan diri dan perjanjian Lengkara. Kedua, setiap negara harus menyerahkan sepertiga wilayahnya untuk digabungkan dalam wilayah Serenara Barat. Ketiga, mulai sekarang seluruh kekuatan militer negara kalian harus berada dalam lingkup peraturan dan kendali pasukan serigala. Kalian juga dilarang mengembangkan semua jenis senjata berat. Keempat, kirim 3 putra terbaik kalian pada pasukan serigala untuk dijadikan tawanan. Setelah itu, kalian boleh kembali. Menyerahkan wilayah, membayar ganti rugi, dan menyerahkan tawanan. Teguh menggunakan segala cara yang dipikirkannya. Bagi Raja Kertanegara dan pemimpin negara lainnya, hal ini jelas penghinaan bagi negara. Akan tetapi, demi tetap bertahan hidup, mereka tidak punya pilihan. Selesai, Yang Mulia Raja Serigala, kami sudah tanda tangan. Raja Serigala, cepat buat klausulnya. Yang Mulia Raja Serigala. Para pemimpin negara kerajaan barat menandatangani dengan terpaksa, beberapa waktu kemudian. Semua ganti rugi sudah dibayarkan. Seluruh wilayah juga sudah diserahkan. Semua tawanan juga sudah diserahkan. Raja Kertanegara dan para pemimpin negara lainnya pergi dengan sedih setelah menandatangani perjanjian. Datang dengan semangat tinggi. Pergi dalam keadaan yang menyedihkan. Inilah akibatnya jika melawan pasukan serigala. Bayangan, dinas propaganda harus menyebarkan berita ini. Dalam pertempuran ini kita nggak cuma menang, tapi menang besar. Kemenangan yang belum pernah terjadi. Bukan sekadar kemenangan besar. Raja Serigala Teguh Laksmana mengayunkan kembali cambuk dewa. Dia menumpas jutaan pasukan kerajaan barat beserta beragam senjata canggih seperti senjata api, mobil tempur,
pesawat, dan tank yang tidak terhitung jumlahnya, puluhan tahun tidak cukup. Kerajaan Barat sulit untuk pulih seperti semula. Apalagi, dengan klausul pembatasan militer, mereka akan terikat pada pasukan serigala. Tidak ada kemungkinan untuk membalas dendam. Selain itu, Teguh juga meluaskan wilayah negara hingga jutaan kilometer persegi. Hal ini benar-benar pencapaian yang hebat dalam memperluas wilayah. Sebanding dengan pencapaian Wandra dan Hirawan pada masa dinasti Harana. Menaklukkan musuh dan memperluas wilayah. Meskipun Teguh belum mencapai prestasi sebesar itu, dalam situasi sekarang dia tidak tertinggal jauh, berita kemenangan menyebar dengan cepat. Seluruh penjuru negeri bersuka cita, penuh kegembiraan. Hahaha, aku tahu Raja Serigala pasti belum mati. Raja Serigala memang anugerah dewa bagi Serenara. Dia memimpin pasukan serigala seorang diri untuk menumpas jutaan pasukan musuh dan memperluas wilayah. Pencapaian yang luar biasa. Aku mau menyebutnya sebagai dewa militer masa kini. Pura-pura mati adalah rencana jenius, sungguh hebat. Pertempuran ini melumpuhkan kerajaan Barat selama puluhan tahun. Raja Serigala telah menciptakan era kemakmuran dan kedamaian bagi Serenara. Orang-orang tidak segan mengungkapkan pujian dan rasa kagum mereka. Secara tersirat mereka bangga dilahirkan di Serenara. Mereka merasa bangga memiliki figur dewa seperti Raja Serigala. Terutama, perjanjian-perjanjian itu membuat masyarakat Serenara mendadak seperti kembali pada era dinasti Harana dan dinasti Tangari. Era kejayaan dan kemakmuran, menciptakan kembali kejayaan yang tidak tertandingi, hari ini. Seluruh penjuru negeri merayakan bersama-sama. Sebagai Raja Serigala, Teguh meraih reputasi baru. Di ibu kota, di Aula Yasima, area terlarang di kediaman Kaisar, brak, bumi. Suara-suara riuh rendah saling bersahutan dalam aula. Teja naik pitam saat mengetahui tidak hanya Teguh masih hidup, tetapi dia juga mengalahkan tentara sekutu Barat dan menyebabkan kemunduran bagi kerajaan Barat dengan kekuatannya. Melalui perjanjian Lengkara, Teguh membuat kerajaan Barat menyerahkan wilayah dan membayar ganti rugi. Teja merasa kesal pada kerajaan Barat yang tidak becus. Jutaan pasukari mereka bahkan tidak mampu mengalahkan pasukan serigala. Dia marah karena Teguh sudah bertindak sendiri dan menerima wilayah dari negara-negara lain. Bab 767. Itu artinya, reputasi yang didapat, wilayah yang dikuasai, dan sumber daya yang diterima pasukan serigala akan makin meningkat. Makin sulit bagi Teja untuk menyeimbangkan kekuatan dengan pasukan serigala, keparat. Mereka semua nggak berguna. Teja sudah mengamuk selama setengah jam. Hampir tidak ada benda utuh yang tersisa di aula, semuanya telah menjadi pelampiasan kemarahan Teja dan berubah menjadi puing-puing. Di luar aula, Dewa Perang Kedua dan rombongannya datang dari barat tanpa berhenti dan saat mendengar kegaduhan, ekspresi mereka yang muram berubah jadi pucat. Namun, karena ini masalah serius, mau tidak mau mereka harus memberanikan diri untuk masuk. Kaisar. Melihat Kaisar masih ingin terus mengubrak-abrik aula, Dewa Perang Kedua memberi hormat dan melapor, bicara. Kaisar sama sekali tidak menoleh, dia hanya menjawab singkat. Suhu di aula seketika turun beberapa derajat membuat Dewa Perang Kedua dan rombongannya kedinginan. Meski demikian, dia tetap menyampaikan pesan dengan jujur. Teguh memintaku menyampaikan pesan pada Anda. Teja langsung berbalik. Dia menatap tajam Dewa Perang Kedua dan suaranya terdengar seperti sedang menahan emosi. Pesan apa? Teguh bilang. Ada pengkhianat dalam perang ini. Kalau Teguh menemukan buktinya, dia nggak bakal melepaskan orangnya. Baru saja Dewa Perang Kedua selesai bicara. Brak, Teja kembali mengamuk. Dia menghancurkan semua yang dilihatnya dan berteriak, Teguh beneran kurang ajar. Dia bertindak terlalu lancang. Saking kerasnya teriakan Teja, napasnya tersengal-sengal, bahkan sampai tersedak. Dewa Perang Kedua, Dewa Perang Keenam, dan Dewa Perang Ketujuh saling berpandangan. Mereka memberanikan diri untuk menghampiri Teja. Kaisar. Teguh sudah menangkap para pemimpin negara kerajaan Barat. Orang-orang lemah seperti mereka bahkan menyetujui klausul seperti menyerahkan wilayah. Jadi, mereka pasti nggak bakal menjaga rahasia, begitu Teguh tahu kebenarannya, dia pasti nggak bakal lepasin kita. Sebaiknya kita bertindak terlebih dulu dengan mengerahkan kekuatan besar untuk menyingkirkan Teguh.
Kalau nggak kita cuma menunggu Teguh datang untuk bunuh kita. Dia pasti sudah siapin semuanya dan nggak beri kita kesempatan sedikit pun. Saat tiba waktunya, menyesal pun sudah nggak ada gunanya. Begitu mendengar usulan mereka, Teja langsung memicingkan mata. Memang benar, Teja sangat mengenal Teguh. Teguh adalah orang gila yang bisa melakukan apa saja. Aku juga mau singkirin Teguh. Teja mendengus dengan wajah yang marah. Tapi dia baru saja meraih kemenangan besar. Bukan cuma memupuskan arogansi kerajaan barat, dia juga bikin mereka serahin wilayah dan menawan putra-putra mereka. Reputasi Teguh dalam kalangan masyarakat Serenara sudah mencapai puncaknya. Kalau sekarang kita menyerangnya, nggak bisa dipungkiri hal itu bakal memicu kemarahan masyarakat dan serangkaian peristiwa. Itulah yang dikhawatirkan Teja. Teguh merupakan pahlawan yang berjasa, tetapi Teja malah berniat membunuhnya. Cawisra Zohair sekalipun tidak akan nekat semacam itu. Setidaknya, dia mencari beberapa alasan yang bisa dibenarkan. Bagaimana kalau begini, Yang Mulia? Mata Dewa Perang Kedua berkilat menyeramkan saat dia memberikan saran pada Kaisar. Adakan pesta perayaan di ibu kota dan undang para jenderal pasukan serigala untuk datang merayakan kemenangan. Lalu, tangkap para jenderal itu dalam pesta. Bunuh mereka dengan tuduhan pemberontakan dan kita racuni keluarga mereka. Teguh sangat mencintai para tentaranya sepanjang hidupnya. Begitu mendengar kabar ini, dia pasti akan langsung datang ke ibu kota. Terus, kita akan menuduhnya dengan tuduhan yang nggak beralasan dan memaksanya untuk mengaku. Rencana itu bisa dibilang sangat kejam. Siapa sangka mereka ingin membunuh para jenderal pasukan serigala yang telah berjasa membela Serenara. Teja berpikir keras, mempertimbangkan kelayakan rencana ini, Yang Mulia. Berbelas kasihan pada mereka sekarang sama dengan berlaku kejam pada diri sendiri kelak. Yang Mulia, kalau nggak tegas pada saatnya, kita bisa menderita. Dewa Perang ke-6 dan Dewa Perang ke-7 bertukar pandang dan meyakinkan Teja. Baiklah. Mata Teja berkilat saat dia menyetujui rencana Dewa Perang Kedua. Masalah ini mendesak dan nggak boleh ditunda-tunda. Lakukan sekarang juga. Baik. Setelah menerima perintah, Dewa Perang Kedua segera pergi. Konspirasi segelap awan badai diam-diam menyelimuti kepala para jenderal pasukan serigala. Bab 768. Di kota Sedayu, Teguh sedang mempraktikkan akupuntur pada dirinya. Pura-pura mati beberapa waktu lalu hanya meredam serangga legendaris untuk sementara. Setelah diredam dengan metode khusus, serangga legendaris menyerang balik dengan lebih ganas. Tubuh Teguh juga makin melemah. Teguh, layaknya istri yang perhatian, Sinta menyeka keringat pada dahi Teguh dengan handuk. Teguh yang kelihatan lemah membuat Sinta khawatir. Saking tidak teganya, dia berharap bisa memindahkan serangga legendaris itu ke tubuhnya demi melindungi Teguh. Ting tong, tepat pada saat itu, ponsel Teguh berdering. Sinta buru-buru mengambil dan menyerahkan ponsel pada Teguh tanpa melihat layarnya. Ternyata Teguh menerima pesan dari Dewa Perang Pertama, Damar Yanwari. Teguh, kudengar kamu sangat menderita akibat serangga legendaris. Di penjaraku kebetulan ada ahli serangga yang mungkin bisa membantu. Ahli serangga yang ditangkap oleh Dewa Perang Pertama dan ditahan di penjara Narwanda. Orang itu pasti luar biasa. Aku ke sana sekarang juga. Teguh membalas pesan Damar. Setelah itu, Teguh mengemasi barang-barang, lalu pergi ke bandara kota Sedayu bersama Bayangan dan Sinta, sebelum akhirnya berangkat menuju Narwanda. Bersamaan dengan pesawat pribadi mereka yang baru saja lepas landas. Sebuah pesawat dari ibu kota mendarat di bandara. Penumpang pesawat itu adalah Christo Wafri, kepala dinas pengawas kerajaan. Dia memimpin rombongan utusan Kaisar ke markas pasukan serigala, perintah dari Kaisar. Para jenderal pasukan serigala menerima perintah. Para jenderal pasukan serigala berpandangan, entah apa yang tengah direncanakan oleh Teja. Akan tetapi, perintah Kaisar tidak bisa diabaikan begitu saja, jadi para jenderal segera mendengarkan Christo. Semuanya, Christo mengeluarkan surat perintah dan membacakan dengan lantang. Atas karunia dewa, Kaisar menyatakan kerajaan barat tidak akan berhenti untuk menaklukkan kita. Mereka menyerang wilayah kita dengan sangat agresif. Untungnya, berkat kerjasama pasukan serigala, konspirasi kerajaan barat berhasil digagalkan. Hal ini adalah pencapaian yang luar biasa.
Pencapaian luar biasa yang menentukan keberlangsungan negara dan membantu memperbaiki tatanan alam semesta ini harus dirayakan oleh semua orang disertai dengan perjamuan. Pada malam bulan purnama besok, aku akan mengadakan pesta perayaan besar-besaran di Taman Yardena untuk merayakan kemenangan. Aku mengundang kalian semua untuk hadir bersama utusan, minum-minum, bersenang-senang, dan meluapkan kegembiraan. Sekian. 8 senapati saling berpandangan, merasa agak bingung. Mereka semua sudah tahu. Teja dan Dewa Perang Kedua selalu melancarkan trik-trik kotor selama perang berlangsung yang membuat mereka menderita. Sekarang Teja malah mengundang mereka untuk merayakan kemenangan secara besar-besaran. Ada yang tidak beres. Ini tidak benar, Pak Kristo. Miko menanggapi Kristo. Saat ini gejolak di perbatasan barat baru saja dipadamkan. Kita harus menjaga perbatasan dengan waspada dan nggak boleh lengah sedikit pun. Selain penyerahan wilayah oleh kerajaan barat juga ada serangkaian kebijakan yang perlu kami tingkatkan. Jadi, kami beneran nggak bisa pergi. Menurutku, pesta perayaan ini sebaiknya dibatalkan saja. Miko tidak mengerti apa yang diinginkan oleh Teja. Apalagi, Raja Serigala tidak di tempat. Itu sebabnya, Miko bertindak bijaksana dengan menolaknya. Benar, Pak Kristo. Kami masih harus menjaga perbatasan. Nggak perlu adain pesta. Pak Kristo, merebut kekuasaan itu mudah, tapi menjaganya yang sulit. Jadi, kita nggak boleh lengah. Pak Kristo, lupakan saja pestanya. Silakan Bapak kembali. Kristo sudah memperkirakan mereka akan bereaksi seperti itu, jadi tersenyum tipis dan menanggapi. Para jenderal, merayakan kemenangan setelah perang adalah kebiasaan lama, hal ini juga untuk membangkitkan semangat rakyat dan memberi penghargaan pada para prajurit. Kalau kalian nggak datang, rakyat Serenara akan berpikir kalau Kaisar mengabaikan para pahlawan yang berjasa. Hal ini bisa jadi masalah besar. Kalian pasti juga nggak mau rakyat Serenara hilang kepercayaan terhadap negara, kan? Alasan Kristo membuat Miko tidak bisa berkutik. Raja Serigala mengajarkan untuk selalu mencintai rakyat dan prajurit. Dari rakyat untuk rakyat. Miko bertukar pandang dengan beberapa jenderal lain. Mereka hanya bisa pasrah. Oleh karena itu, Miko pun menyetujuinya. Baiklah, bagaimana kalau begini? Pak Kristo, aku bakal minta para jenderal yang paling berjasa dalam pertempuran untuk pergi. Kemudian, Miko dan panglima lainnya memanggil para jenderal di bawah komandonya masing-masing. Alasan pertama, para panglima memang tidak bisa pergi. Alasan kedua, mereka memberi kesempatan para bawahan untuk menunjukkan diri dan meningkatkan reputasi. Meski pencapaian atau ketenaran tidak ada artinya bagi mereka. Pasukan serigala ini memang sangat bersahaja. Lalu, jenderal besar di bawah komando Miko, Cahyanto Sadrian yang telah berkontribusi besar dalam pertempuran, memimpin para jenderal lain ke ibu kota bersama Kristo, di Taman Yardena. Teja sudah memerintahkan bawahannya untuk mengatur waktu dan mengadakan perjamuan besar di sana. Para jenderal pasukan serigala telah tiba. Tiba-tiba terdengar teriakan dari penjaga di luar. Teja tersenyum dan berkata, "Persilakan masuk. Persilakan masuk." Bab 769. Para jenderal pasukan serigala telah memasuki taman. Setelah itu, Cahyanto dan para jenderal besar pasukan serigala memasuki Taman Yardena. Terima kasih atas kerja keras para jenderal. Teja yang memiliki aura dahsyat dengan suara lembut memberi hormat pada para jenderal pasukan serigala. Sebagai jenderal besar pasukan serigala, Cahyanto dan rombongannya sudah tahu maksud Teja sebenarnya sehingga mereka tidak merasa tersanjung dan hanya menanggapi dengan sopan. Berjuang untuk Serenara, berjuang untuk rakyat. Itu sudah jadi tugas kami sebagai jenderal pasukan serigala. Kerajaan Barat menyerang Serenara layaknya predator. Semua rakyat Serenara yang mereka lihat langsung dibunuh. Itu adalah ungkapan isi hati mereka yang sesungguhnya. Bagaimanapun juga, dalam perang ini kita dapat menunjukkan kekuatan Serenara, menciptakan masa depan yang damai dan sejahtera. Kaisar mengangkat gelas anggur merahnya dan berseru, "Para jenderal, mari kita minum bersama untuk merayakan pencapaian luar biasa ini." Setelah mengatakannya, Teja langsung mengambil gelas anggur merahnya dan meminumnya sekali teguk. Tatapan para jenderal tertuju pada Cahyanto yang mengangkat gelas anggur merahnya, kemudian,
semua orang minum anggur merah, sesaat kemudian, perang. Teja melempar gelas anggur merahnya ke lantai keras-keras dan tiba-tiba sangat marah. Cahyanto, nyali kalian beneran besar. Aku undang kalian buat merayakan kemenangan, tapi kalian malah menyombongkan pencapaian dan berniat meracuniku. Kalian pikir aku nggak bakal sadar? Suara Teja begitu lantang hingga menggema di penjuru Taman Yardena yang kosong. Meracuni. Cahyanto dan rombongannya saling berpandangan. Bukankah ini hanya acara minum anggur merah biasa? Bagaimana bisa menjadi percobaan pembunuhan Maisar? Cahyanto tahu jika Teja punya niat terselubung, jadi dia langsung berdiri dan membela diri dengan lantang. Kami datang kemari atas ajakan Pak Kristo. Selama ini kami juga cuma minum dan nggak melakukan apapun. Bagaimana bisa kami melakukan rencana pembunuhan? Semua jenderal dan menatap Teja dengan penuh kewaspadaan. Hehe, Teja menatap para jenderal. Mereka adalah orang penting dalam pasukan serigala. Oleh karena itu, Teja membulatkan tekad untuk membunuh mereka. Kalau ku bilang berniat membunuh, berarti memang benar adanya. Ekspresi Cahyanto dan rombongannya berubah marah. Selama bisa menjatuhkan tuduhan, alasan bisa dicari. Teja mengundang para jenderal kemari karena berniat menangkap mereka. Siapa yang melakukan percobaan pembunuhan? Cepat lindungi Yang Mulia. Tiba-tiba terdengar teriakan dari luar. Suaranya terdengar marah, tetapi sebenarnya dia senang. Dia adalah dewa perang kedua yang memimpin pasukannya secara langsung untuk mengepung Taman Yardena. Brak, krak, krak, krak. Para tentara bersenjata lengkap bergegas menyerbu. Dalam sekejap, mereka mengepung Cahyanto dan para jenderal pasukan serigala. Mereka membawa senjata api khusus yang dirancang untuk menghadapi para ahli. Kaisar, dewa perang kedua, kalian. Cahyanto mengerti, wajahnya terlihat sedih hingga hampir meneteskan air mata. Pada pesta yang bahagia ini, apa kalian nggak takut dikutuk dewa karena menyerang tentara pasukan serigala yang telah berjasa dalam perang? Para jenderal pasukan serigala akhirnya mengerti. Sejak awal, pesta ini memang dirancang sebagai jebakan. Jebakan untuk pasukan serigala. Sayangnya, sekarang mereka telah terjebak di dalam. Saat mereka masuk, semua alat komunikasi mereka disita. Tidak ada cara untuk meminta bantuan dari luar. Kutukan dewa. Teja tertawa terbahak-bahak, bahkan dapat terdengar sampai langit. Aku adalah Kaisar Serenara. Langit di atas kepala diciptain buatku. Mana mungkin aku menerima kutukan dari dewa? Cahyanto dan para jenderal lainnya tetap tenang. Mereka memikirkan langkah yang akan diambil. Aku bakal beri kesempatan terakhir pada kalian. Teja memicingkan matanya, kilatan tajam terlintas pada matanya. Selama kalian bersedia serahin surat laporan dengan nama asli yang menjelaskan kejahatan Teguh, aku bakal ampuni. Mustahil. Tanpa menunggu Teja selesai bicara, Cahyanto langsung menyela dengan nada dingin. Yang Mulia Raja Serigala yang patut dihormati di langit dan bumi adalah kebanggaan pasukan serigala dan kebanggaan Serenara. Dia tidak boleh difitnah. Kalau Yang Mulia Kaisar ingin kami memfitnahnya, jangan harap meski nyawa taruhannya. Cahyanto menegaskan tanpa keraguan. Para jenderal lain juga memelototi Teja. Memfitnah Raja Serigala lebih menyakitkan dibanding kematian. Benar-benar lancang. Teja naik pitam dan memerintahkan. Perintah dari Kaisar hari ini. Para jenderal pasukan serigala mencoba membunuhku dan para pejabat dalam perjamuan. Mereka berniat memberontak. Eksekusi mereka. Cerita bersambung.